Kisah legenda, keajaiban telaga dan cinta yang bermula. Di negeri Tanjung Bunga yang makmur, hiduplah seorang putra mahkota yang tiada tanding, bernama Malim Deman, putra kesayangan Raja Bungsu dan Permaisuri. Walaupun gagah dan sakti, hatinya sering merasa sepi, menantikan jodoh yang tidak biasa. Suatu malam di bulan purnama, ia bersembunyi di balik semak telaga larangan, tempat yang konon menjadi pintu masuk dari kayangan. Benar saja, Malim Deman menyaksikan 7 bidadari turun, menanggalkan selendang mereka yang berkilau sebelum menceburkan diri. Tawa mereka riuh membelah kesunyian malam. Dengan jantung berdebar, Malim Deman mengambil selendang milik yang paling jelita, Tuan Putri Bunga Setangkai. Kakak-kakakku, tolong! Selendangku hilang. Bagaimana aku bisa terbang kembali ke kayangan? Ini pasti perbuatan makhluk bumi. 6 bidadari lainnya terpaksa kembali tanpa dirinya. Kemudian, Malim Deman muncul memegang selendang itu. Jangan cemas Tuan Putri, hamba yang mengambil selendangmu. Hamba ingin mempersunting Tuan Putri menjadi permaisuri hamba. Jika Tuan Putri bersedia, selendang ini akan menjadi mahar pernikahan kita. Sungguh berat nasib hamba. Baiklah Malim Demam, aku bersedia. Tetapi kau harus berjanji, kau takkan pernah melalaikanku. Dan kau harus menyembunyikan selendang ini dengan amat baik. Malim Deman bersumpah. Mereka pun menghadap Raja Bungsu dan Permaisuri. Pernikahan agung dilangsungkan, dan mereka hidup bahagia dikaruniai seorang putra yang tampan. Berapa tahun berlalu, Malim Deman mulai tenggelam dalam kesibukan duniawinya. Ia lupa akan janjinya. Hari-harinya dipenuhi dengan berburu dan sambung ayam. Sementara Tuan Putri Bunga Setangkai lebih sering sendiri mengasuh putranya. Di kayangan, bidadari tunggal yang selalu iri dengan kebahagiaan Tuan Putri Bunga Setangkai. Melihat ini sebagai kesempatan, ia turun ke dunia dan mendekati sang putri. Adikku, Tuan Putri Bunga Setangkai, lihatlah suamimu itu. Ia sudah lalai. Janji cintanya sudah hilang di telan debu dunia. Mengapa kau bertahan di sini? Mari, carilah selendangmu dan kembali ke tempat kita. Kakak bidadari tunggal, aku tahu ia lalai, tetapi aku mencintainya dan aku punya putra di sini. Entah tanpa perhatian adalah sia-sia. Lihatlah, ia bahkan lupa di mana ia menyembunyikan selendangmu. Aku akan membantumu mencari selendang yang lain. Pulanglah, jangan sia-siakan masa mudamu di bumi. Termakan bujuk rayu dan kecewa pada kelalaian suaminya, Tuan Putri Bunga Setangkai setuju. Mereka berhasil menemukan selendang cadangan. Dengan berat hati, sang putri meninggalkan sepucuk surat untuk Malim Deman, lalu terbang kembali ke kayangan. Wahai Raja Bungsu, lihatlah kelakuan putramu. Istrinya telah pergi, putranya ditinggalkan. Kita harus segera memanggil guru tua. Guru tua, penasehat bijak kerajaan segera hadir. Ia menatap Malim Deman yang kini berwajah pucat dan penuh penyesalan. Tuanku Malim Deman, penyesalan tidak akan membawa Tuan Putri Bunga Setangkai kembali. Kau telah melanggar janji. Kehilangan ini adalah harga dari kelalaianmu. Jika kau ingin ia kembali, hanya ada satu jalan. Tebuslah dosamu dengan pengorbanan. Wahai guru tua, beritahu hamba apa yang harus hamba lakukan. Hamba akan melakukan apapun agar istri hamba kembali. Kau harus mengembara ke kayangan. Carilah petunjuk dari raja-raja di kayangan. Itu adalah perjalanan yang sangat sulit. Mintalah izin dari Raja Bungsu dan Permaisuri. Malim Deman memohon izin kepada kedua orang tuanya. Kami merestuimu, nak. Tebuslah kesalahanmu. Kami akan menjaga cucumu. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan istrimu. Malim Deman pun memulai pengembaraan panjangnya. Ia mengarungi 7 lautan dan menembus 7 gunung, mengalahkan raksasa di Pulau Beremban dan jin-jin di Bukit Serindit. Semua itu ia lakukan demi menebus janjinya dan menemukan pintu gerbang kayangan. Setelah berbulan-bulan mengembara, Malim Deman akhirnya tiba di kayangan. Ia melihat Tuan Putri Bunga Setangkai diapit oleh bidadari tunggal yang tersenyum sinis. Lihatlah, Tuan Putri Bunga Setangkai,
Suamimu datang hanya untuk menunjukkan bahwa ia masih lemah seperti di dunia. Wahai bidadari tunggal, jangan kau racuni lagi pikiran istriku. Aku datang bukan sebagai pangeran yang lalai, tapi juga sebagai suami yang menyesal dan telah menepati janji pengorbanan. Malim Demam, kau telah membuktikan kesetiaanmu. Aku tidak marah lagi. Aku rindu pada anak kita. Tuan Putri Bunga Setangkai pun kembali kepada Malim Deman. Dengan hati bahagia, mereka kembali ke negeri Tanjung Bunga. Raja Bungsu dan Permaisuri menyambut mereka dengan pesta besar. Malim Deman kini menjadi raja yang bijaksana, tidak lagi lalai dan memimpin negeri bersama Permaisuri bidadarinya sampai akhir hayat. Kisah ini mengajarkan bahwa janji dan kesetiaan harus dipertahankan dan bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan yang besar.